Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mas Nawahab dengan NPM 0227221153 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Hairun Ternate. Nah, dan sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dr. Suwito SEMSI AK CSRS CSRA selaku dosen pengampu pada mata kuliah Teori Akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang entity teori. Langsung saja saya ke pembahasannya. Nah, entity teori adalah salah satu teori dalam psikolog yang berkaitan dengan keyakinan atau pandangan seorang terhadap sifat-sifat dan kemampuan manusia. Teori ini sering dikaitkan dengan mindset, tetapi mindset dan merupakan salah satu konsep dalam teori motivasi dan pembelajaran. Nah, menurut entity teori, seorang meyakinkan bahwa kemampuan, bakat, dan kecerdasan adalah sifat yang tetap dan tidak dapat diubah secara signifikan melalui usaha atau pengalaman. Orang dengan keyakinan ini cenderung yang pertama yaitu menghindari tantangan karena mereka takut gagal yang dianggap sebagai indikasi dari batas kemampuan mereka, dan yang kedua tidak mampu menerima umpan balik karena umpan balik sering dipersepsikan sebagai ancaman terhadap identitas atau kemampuan mereka, dan yang ketiga yaitu kurang gigih dalam menghadapi kesulitan karena mereka percaya bahwa usaha tidak akan banyak membantu jika kemampuan dengan sudah ditentukan. Yang empat, mencari pengakuan atas kemampuan bawaan, bukan atas usaha yang telah dilakukan. Entity teori sering dibandingkan dengan instrumental kemampuan atau kecerdasan dalam dapat berkembang melalui usaha, pembelajaran, dan pengalaman, atau dikenal juga sebagai growth mindset. Nah, adapun tujuan dari entity teori, yaitu entity teori bertujuan untuk memahami bagaimana keyakinan seorang bahwa kemampuan atau bakat bersifat tetap atau fixed memengaruhi perilaku, motivasi, dan respon terhadap tantangan. Dan tujuannya adalah yang pertama, memahami pola pikir dan perilaku terutama yang menghambat pengembangan diri, dan yang kedua, membantu intervensi psikolog dan pendidikan seperti mengubah mindset dari tetap berkembang atau growth mindset. Dan yang ketiga, mengidentifikasi hambatan dalam pengembangan seperti takut gagal atau fokus pada hasil. Dan yang keempat yaitu mendorong pola pikir sehat agar individu lebih terbuka terhadap pembelajaran, dan tentang dengan memahami teori ini kita dapat mendukung pengembangan diri dan keberhasilan jangka panjang. Nah, kemudian ada manfaat teori secara singkat. Nah, yang pertama yaitu psikolog. Nah, psikolog ini membantu memberi pola pikir atau fixed versus growth mindset ya untuk pengembangan diri dan strategi pendidikan. Nah, dan yang kedua yaitu manajemen. Nah, manajemen ini meningkatkan kerja, strategi, kepemimpinan, dan pemahaman perilaku karyawan. Dan yang ketiga yaitu ilmu komputer. Ilmu komputer ini memudahkan permodalan data dan desain sistem melalui entity relationship diagram atau IRD. Dan yang keempat yaitu hukum dan sosial. Nah, mengidentifikasi hak dan kewajiban entitas hukum serta tanggung jawab sosial. Dan yang kelima, filsafat. Nah, filsafat ini membantu analisis ontologi tentang keberadaan dan kategori entitas. Nah, adapun juga teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang berkaitan dengan teori entity. Nah, entity teori atau teori entity biasanya mengacu pada cara-cara untuk memperoleh data terkait dengan pemahaman atau gambaran entitas tertentu dalam konteks teori yang sedang dianalisis. Dalam teori entitas merujuk pada elemen atau objek yang memiliki eksistensi yang dapat diidentifikasi secara independen, baik itu individu, kelompok, atau objek konsep dalam situasi dominan penelitian. Nah, beberapa teknik pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian teori entitas antara lain yang pertama yaitu wawancara atau interview.
Nah, wawancara mendalam dengan individu atau kelompok yang memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait dengan entitas yang sedang diteliti. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengendalikan informasi yang lebih dalam tentang pemahaman dan pandangan subjektif terhadap entitas. Nah, dan yang kedua yaitu observasi atau observation. Nah, penelitian ini dapat mengamati entitas dalam konteks alami atau terkontrol untuk mengumpulkan data tentang perilaku, interaksi, atau karakteristik entitas tersebut. Nah, dan yang ketiga yaitu kuesioner atau survei. Nah, kuesioner atau survei ini, teknik ini memungkinkan pengumpulan data kuantitatif dari responden mengenal pandangan mereka tentang entitas atau atribut tertentu yang terkait dengan entitas tersebut. Nah, dan yang keempat yaitu studi kasus. Nah, atau case study, yaitu melalui studi kasus, penelitian dapat mengenali secara mendalam tentang entitas tertentu dalam konteks yang lebih luas dan mengidentifikasi variabel yang relevan dengan teori entitas. Nah, dan yang kedua yaitu dokumentasi atau dokumen analisis. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menganalisis dokumen yang terkait dengan entitas seperti catatan sejarah, arsip, atau publikasi yang dapat memberikan wawasan lebih lanjut mengenai entitas yang diteliti. Nah, dan yang keenam yaitu eksperimen. Nah, eksperimen ini dalam beberapa kasus, eksperimen dapat digunakan untuk menguji teori entitas dengan cara mengamati dampak perubahan terhadap entitas dalam kondisi yang terkontrol. Nah, teknik pengumpulan data ini harus disesuaikan dengan tujuan penelitian, jenis teori yang digunakan, dan sifat dari entitas yang diteliti. Nah, kemudian ada contoh aplikasi tentang entity teori. Yang pertama yaitu dalam pendidikan, siswa dengan entity teori mungkin merasa tidak pintar dalam suatu mata pelajaran. Nah, dan menyerah lebih awal dibandingkan dengan siswa yang percaya bahwa mereka bisa berkembang dengan belajar lebih giat. Dalam karir, karyawan yang memegang entity teori mungkin takut mencoba hal baru karena khawatir terlihat tidak kompeten. Jika mereka gagal memahami perbedaan antara entity teori dan intermental teori, membantu merancang strategi motivasi yang lebih efektif untuk mendukung perkembangan individu. Baik, itulah penjelasan saya mengenai materi dari entity teori. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.